Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 27 Juli 2026. Renungan kita berjudul Platform Reset RP Flip. Firman Tuhan kami ambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tahukah Anda tentang sebuah platform riset unik bernama RP Flip? Platform yang berbentuk kapal ini dirancang untuk memasuki perairan yang dalam, gelap, dan belum banyak dipahami oleh manusia. Berbeda dari kapal pada umumnya, Flip dapat bertransformasi dari posisi horizontal menjadi vertikal di tengah lautan, sehingga para peneliti dapat melakukan pengamatan dengan lebih stabil. Para ilmuwan memahami satu hal dengan pasti. Untuk menemukan sesuatu yang baru, mereka harus berani meninggalkan perairan dangkal yang aman. Platform itu mungkin tampak kecil di tengah samudra yang luas. Tetapi justru di tempat yang sunyi, dalam, dan penuh ketidakpastian, itulah penelitian penting dilakukan dan penemuan besar dilahirkan. Ilustrasi ini serupa dengan perjalanan iman orang percaya. Banyak dari kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam ataupun menginginkan sesuatu hal yang kita doakan terus-menerus, namun sama sekali tidak mau meninggalkan zona nyaman kita. Kita menginginkan jawaban tanpa proses, kejelasan tanpa perjalanan, dan hasil tanpa resiko. Padahal, sama seperti RP Flip yang tidak akan menghasilkan penelitian berarti jika hanya berdiam di pelabuhan atau di perairan yang dangkal. Iman pun tidak akan bertumbuh jika kita terus menuntut kepastian dan jawaban dari Tuhan sebelum berani mengambil langkah iman. Di dalam Lukas 5 ayat 4, Yesus berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perintah ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menantang. Petrus adalah nelayan yang berpengalaman. Ia tahu bagaimana cara menangkap ikan. Secara logika, perintah itu tidak masuk akal. Setelah semalam-malaman, ia dan teman-temannya tidak berhasil menangkap apa-apa. Namun justru melalui ketaatannya, ia mengalami kuasa Tuhan yang melampaui perhitungannya. Melalui Lukas 5 ayat 4, kita pun diajak bertanya, di bidang apa Tuhan sedang mengundang kita untuk pergi dan melangkah lebih dalam. Mungkin dalam pelayanan, relasi, pengampunan, atau bentuk ketaatan yang belum sepenuhnya kita pahami. Seperti platform riset yang dirancang untuk menghadapi kedalaman samudra, Tuhan juga membentuk iman kita agar sanggup menghadapi kedalaman hidup. Ketika kita berani taat dan melangkah bersamanya, bahkan di tengah ketidakpastian, Tuhan sanggup menyatakan hal-hal yang tidak akan pernah kita temukan jika kita hanya tinggal di perairan dangkal saja. Seringkali, justru di kedalaman itulah kita belajar bahwa Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita. Di sana kita menyadari bahwa iman bukanlah tentang memahami segala sesuatu
melainkan tentang mempercayai pribadi yang memimpin kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memilih untuk taat, walau tidak melihat seluruh gambaran, maka kedalaman yang menakutkan itu akan berubah menjadi tempat yang mengubahkan dan memenuhi hati kita dengan sukacita melimpah. Kata-kata bijak hari ini, semakin dalam kita melangkah dengan iman, semakin kita mengenal akan kebesaran Tuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, untuk renungan yang menguatkan kita, mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Tuhan, aku mau mulai untuk selalu berjalan di dalam imanku bersamamu. Aku mau bertindak dan mencoba. Beri aku hikmat yang darimu. Dalam nama Yesus aku mohon. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti siaran Renungan Mana Sorgawi ini. Kami muncul setiap subuh untuk menemani Bapak Ibu membuka hari kita dan menjalaninya bersama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati semua pekerjaan kita. Haleluya. Amin.